gimana praktek? Udah 2 hari ya? Gimana? Ada bahagia? Hah? Ada keyakinan? Ada nggak? Nih kok nggak jawab? Ada nggak bahagia? Ada keyakinan? Nih kok nggak ada? Oh belum ada? Hah? Oh baru mulai ya? Baru mulai panas ya? Hah? Hah? Masih sakit ya? Ya inilah resiko Anda nggak pernah rutin meditasi di rumah. Usia nanti habis latihan ini Anda rutin setiap hari 3 jam. Kalau Anda tidak mau sakit-sakit, tidak ada gelisah dan sebagainya. Sebenarnya kalau 3 jam kalau Anda di sini latih 10 hari, nanti kamu punya pengalaman bagaimana mengatasi yang disebut banyak pikiran, ngantuk, bosan, nanti akan tahu. Kedua, masalah fisik itu udah pasti akan muncul, benar atau tidak? Nah, ini tujuan latihan ini, maka Bante Saranda, taruhlah Anda belum ada keyakinan, masih bisa dimaklumi karena ini hari kedua aja. Mungkin yang lain sebagian besar juga ada yang udah dapat manfaat ya. Ya, si Suri gimana? Oke? Oke ya, di Dewi juga ya. Jadi kalau yang baru ya masih bisa Bante maklumi harusnya, tapi Anda makin giat, nggak ada yang rugi. Memang di sini kita harus berjuang. Anda setuju semuanya? Nah, tadi kemarin waktu hari pertama udah Bante sampaikan kepada Anda, memang ada sesuatu yang ada tapi nggak pernah kelihatan. Tapi tidak bisa mengatakan sesuatu tidak ada yang kita kelihatan itu tidak ada. Benar atau tidak? Dia itu ada. Nah, masalahnya itu di sini kamu harus tahu juga hukum ada atau tidak? Hukum ada nggak? Nah, seperti apa akal? Kan nggak kelihatan punya, dia ada. Termasuk hukum alam. Hukum alam ada nggak? Ada, dia ada. Tapi kita nggak pernah lihat benar atau tidak. Tapi kita bisa rasakan keberadaannya dan kita udah bisa menyaksikan di dalam arti mengetahuinya dengan berapa proses, mungkin dalam proses kehidupan hari-hari, termasuk proses di dalam hal Anda lihat materi-materi juga semua bersifat anicca, dukkha, anatta. Benar atau tidak? Di salah satu sutta Sang Buddha mengatakan Dhammanyama Sutta khususnya. Dhammanyama Sutta itu kata Sang Buddha, adanya Tathagata atau tidak. Maksudnya ada munculnya Buddha atau tidak. Terdapat suatu hukum yang pasti dan ada, tetap. Jadi kita nggak bisa lari. Nggak ada istilahnya kamu beragama lain lalu kamu tidak lepas dari hukum itu. Tetap berlaku. Karena dia tetap ada dan tetap dan pasti. Jadi itu nggak bisa lari, benar atau tidak? Yaitu apa? Buddha mengatakan yang tetap dan pasti itu apa? Segala bentuk karma yang Anda alami, itu buah karma lampau yang Anda kehidupan lampau Anda pernah lakukan, semua bentuk-bentukan sifatnya anicca, dukkha, anatta. Nah, untuk mengetahui anicca, dukkha, anatta secara jelas, untuk mengetahuinya, maka harus melalui vipassana ini, khususnya medis saja. Kamu akan mengetahui kenapa kita bisa dengan medis saja itu kita bisa mengetahui, karena kesadaran kita itu sangat kuat, karena dia pegang objeknya adalah sama-sama netral, satu aktif, satu pasif. Bisa pahami? Karena jasmani itu pasif atau aktif? Jasmani, pasif ya. Kesadaran kita aktif pasif itu bagaikan kayak medan magnet ya. Sama lain kutub pasti saling tarik menarik, itu sangat kuat. Jadi maka kenapa Bante selalu mengatakan kalau Anda nggak medis saja, nggak ada meditasi vipassana sistem artis bahasa ini, maka kamu tidak akan kuat kesadaran Anda. Jadi sebenarnya medis saja itu sangat efektif dalam hal untuk mendongkrak kesadaran itu naik. Sedangkan kesadaran itu diri kita.
Maka Bante ada sering bertanya Anda mencintai diri nggak? Hah? Nah, kalau mencintai diri caranya apa? Ya medis saja, harus medis saja. Karena kita angkat kesadaran dengan mengurangi semua jumlah kama yang pernah kita lakukan. Memang nggak pernah lihat punya, benar atau tidak? Stok kama lampau apa bisa dilihat? Enggak. Tapi dia ada loh. Jangan bilang nggak ada. Kok tiba-tiba saya lagi senang-senang, tiba-tiba bisa cemberut? Kok tiba-tiba saya lagi senang, besok tahu-tahu ada penyakit datang? Itu sesuatu itu yang ada, nggak bisa kamu pungkiri. Maka Buddha mengatakan, Anda harus paham betul, apapun yang Anda alami itu sifatnya muncul berlangsung lenyap. Masalahnya kita ini selalu lekati terhadap pikiran. Misalnya muncul senang, Anda ikut senangnya. Anda misalnya ikut emosi datang, kamu langsung muncul marahnya. Makanya tidak heran, sekarang ini banyak yang depresi. Stres dulu ya. Banyak stres ya. Nah, termasuk Ahong ini. Ini gejala, saya khawatir kamu Ahong. Karena saya lihatlah hari-hari kamu, kayaknya kamu kosong. Jangan ikutin dia. Kalau kamu mau bebaskan dia. Jangan sampai nanti dari depresi udah penyakit loh. Depresi kalau nggak diatasi, nanti bisa jadi bipolar. Tahu bipolar? Dua kepribadian. Kadang-kadang dia baik sekali. Dia kadang-kadang bisa marah sekali. Pernah lihat orang kayak gini? Sering. Kenapa bisa bipolar? Yang jelas dia langgar sila. Nah, untuk itu supaya Anda lebih paham betul, supaya Anda pulang dengan bisa paham betul, Bante mau uraikan tentang hukum kama dulu. Karena hukum kama Anda belum pahami, sebenarnya walaupun agama apapun tetap berlaku hukum kama itu. Tapi di ajaran Buddha ini membabarkan hukum kama itu sangat mendetail. Kalau Anda ingin tahu, karena beliau itu seorang Samasa Buddha, sudah bebas dari kekotoran batin. Paham? Buddha tidak pernah mengatakan kamu harus sembah saya. Tidak. Buddha bilang, kamu harus jalankan satu jalan mulia itu. Kamu akan tidak melihat latar belakang Anda. Kamu mau suku apa, bangsa apa, agama apa. Kalau Anda menjalankan sila dan samadhi, itu pasti punya capai suci. Jadi kita mau capai suci, bukan melihat dia suku apa, bangsa apa, atau agama apa. Benar atau tidak? Semua bisa, asal kamu harus meningkatkan spiritual Anda. Spiritual artinya kesadaran dinaikkan. Spirit itu semangat. Semangat nggak ada di pikiran, semangat semua ada di kesadaran, di diri kita. Jadi kita mau semangat atau tidak, ya diri Anda. Benar atau tidak? Betul. Badan ini juga dia sangat membutuhkan kesadaran. Contoh aja mayat ya, 2 hari sudah mulai busuk loh. Kalau 2 hari busuk nggak bakal busuk. Kenapa? Perbedaannya di situ. Situ ada kesadaran, sini nggak ada kesadaran. Kesadaran inilah sebenarnya menyehatkan kita. Kamu mau sehat atau tidak, mau pulih atau tidak, kesadaran penting. Maka kayak Suri, saya udah saran Anda, kalau Anda mau sehat, bebas dari penyakit. Kenapa? Kalau Anda bisa datang dapat banyak penyakit, fisik ya, itu tak lain dan tak bukan karena ada buah kama lampau yang kita harus basmi dia. Loba, dosa, moha, sesuatu yang tidak bermanfaat. Loba itu serakah, dosa, benci, penuh benci juga nggak ada artinya. Moha, delusi, malas, ngantuk, dan sebagainya. Itu delusi. Termasuk pandangan salah itu, moha. Selalu ingin berbuat melanggar sila. Jadi saran Bante untuk Anda, jadilah diri Anda, harus bakti pada diri Anda arah Anda menuju terang. Jangan menuju gelap. Kalau Anda melanggar sila, termasuk judi online atau Anda lakukan judi, itu pelanggaran sila kelima loh, hati-hati. Main game, sibuk ya.
Termasuk mabuk cinta itu juga bisa kena itu. Banyak yang mabuk cinta akhirnya bunuh diri juga. Itu nanti saya Bante akan uraikan satu persatu. Kita tadi kan diawali dengan permohonan 5 sila atau 8 sila atau 5 sila. Ingat ya, sila paling minimum 5. Gak boleh dikurang. Kalau Anda ingin lahir jadi manusia atau dewa. Bukan karena agama kamu lahir di surga. Tidak. Semua datang dari morality. Anda setuju semuanya? Coba ya. 5 sila itu udah purify. Udah disaring. Dan Anda kalau jalanin, itu kamu telah berbuat baik. Jadi kalau Anda taatin dengan 5 sila, sesungguhnya kita telah menjalankan perbuatan baik. Ngerti? Setuju semuanya? Nah, coba kita lihat. Kenapa 5 sila itu begitu besar membuat manfaat, mempengaruhi kehidupan kita, hidup kehidupan ini. Nah, karena 5 sila ini kan 8 sila, sebenarnya dikurang jadi 5. 5 sila ini, kata Sang Buddha, itu manusia dhamma. Mau lahir jadi manusia. Karena dia menyangkut 3 kepentingan 5 sila itu. Pertama, kepentingan pribadi kita. Yang kedua, orang lain. Dan ketiga, semua orang. Jadi kalau ada kerusuhan, sekarang lagi ramai-ramai dibahas ungkit lagi yang 30 tahun yang lalu punya, sudah lagi diungkit, itu juga sama. Itu karena masyarakat kita moralnya sangat rendah sekali. Karena yang jelas Anda tidak mengerti hukum karma. Nah, sebelum saya masuk ke 5 sila, kalau 6 sila, 7 sila, 8 sila, mau samanera sila atau samaneri sila atau mau bikuni atau biku dan sebagainya, itu semuanya di atas itu memprotek kita untuk menjadi suci aja. Tapi kalau 1 sampai 5 nggak bisa ditawar lagi, itu udah minimum. Nggak paham ya sampai sini? Nah, coba kita pahami tentang proses hukum karma. Karma kata Sang Buddha ada 5 prosesnya. Ini Buddha bilang kama sakomhi, kama dayado, kama yoni, kama bandu. Kemarin sudah Bante sedikit singgung tentang kama sakomhi. Kita memiliki kama. Artinya apapun yang kamu ucap, apapun yang kamu buat melalui tangan, apapun yang kamu pikirkan melalui pikiran, itu semua kama. Itu akan jadi milik Anda. Bisa tangkap? Milik. Berarti kamu besar, kecil, atau baik atau buruk. Kalau kamu lakukan dengan ucapan, pikiran yang tidak baik, berarti kamu milik yang tidak baik. Kalau kamu ucapannya baik, perbuatannya baik, pikirannya selalu baik, ingin nolong orang dan sebagainya, berarti kamu memiliki karma baik atau buruk. Baik. Nah, jangan langgar 5 sila. Langgar 5 sila, hati-hati. Nanti di sesi terakhir nanti akan saya kasih tahu Anda tentang pembekalan diri supaya kehidupan akan datang kita lahir jadi manusia, lalu kita mempunyai fisik yang sehat, lalu ketiga kita mempunyai ketenangan batin, selalu damai, dan kita bisa ada kondisi mencapai kesucian. Kehidupan ini sangat menentukan akan datang punya. Karena apapun yang kita alami kehidupan ini, semua lampau punya. Tak luput kamu agama apapun. Jadi konsep penciptaan itu semua dari karma. Kita ini dicipta oleh karma. Memiliki. Kalau Anda milikinya baik, itu jadi baik. Dia akan kama, sakomi, kama bandu akan warisi. Kalau Anda kehidupan lampau memiliki kama yang jelek, Anda harus sadar, maka Buddha selalu mengatakan, kamu jalani sila untuk kama sekarang baik. Tapi kita meditasi untuk mengatasi yang lampau punya, paham maksud? Jadi kalau Anda tanpa meditasi, nggak bisa atasi yang lampau punya. Nah, yang sekarang ini
Saya lakukan ini, saya memupuk yang baik dulu. Karena bagaimanapun perbuatan baik itu sangat menguntungkan kita. Kenapa Bante mengatakan sangat menguntungkan? Kita hidupnya penuh dengan bermanfaat, bercukupan dan sebagainya. Itu semua dari karma kita. Nah, karma seperti apa yang harus kita lakukan? Nah, yang 5 itu minimum kamu harus lakukan. Kita fokuskan sila dulu. Kalau yang lain nanti sebenarnya ada 4. Dana, meta, sila, samadhi. Kita fokuskan sila dulu. Lalu kita lihat karma sampai karma bantu. Dia warisi. Kalau kehidupan ini Anda nggak mau lenyapin, nggak mau meditasi, nggak mau kikis yang lampau punya, dia akan warisi lagi di kehidupan akan datang. Kita nggak bisa lari dari itu. Bukan berarti kita misalnya kehidupan ini kita malas meditasi, nggak mau kikis yang lampau punya, bukan berarti dia habis. Jangan salah loh. Dia akan sambung di kehidupan akan datang. Syukur kalau muncul karma baik. Kalau karma buruk, kamu jatuh lagi. Bisa tanggap. Jadi kehidupan ini sangat penting nggak kita mengikis yang lampau punya. Jangan terlalu ikuti pikiran Anda. Kalau pikiran, oh Bante nanti saya mikir-mikir dulu. Pasti nggak mau punya. Karena pikiran selalu tidak mau meditasi punya. Tapi kalau kamu, saya mau, itu bisa. Tapi kalau bilang, Bante saya mikir-mikir dulu. Dalam hati Bante saya ketawa aja, pasti nggak mungkin mau punya. Kenapa? Pikiran mana mau dikikis dia. Loh, kamu mau kikis saya, apa saya suruh kamu meditasi? Enggak mau punya. Hanya kesadaran yang bisa mau. Pikiran nggak mungkin suruh kamu meditasi. Ngapain kamu pikirkan? Dia selalu, dia nggak pernah bermain-main kita. Maka ada istilah jangan main api. Artinya jangan coba-coba Anda mengabaikan kehidupan lampau punya karma. Dia akan hantam Anda. Kenapa Anda bisa stres depresi? Itu masalah di sana. Karena Anda belum tahu caranya bagaimana mengeliminir karma itu lampau punya. Nah, terlepas dari itu, cara meditasi sudah saya urai panjang lebar. Ya terserah Anda. Kalau Anda nggak mau meditasi saja ya urusan Anda. Yang jelas saya sudah jelasin tentang sifat-sifat unsur-unsur dan sebagainya, termasuk kesadaran itu apa dan pikiran itu. Bukan masalah metode. Kalau metode itu sistemnya seperti pendidikan, metodik aja. Setiap metode itu seperti pelajaran. Jadi tidak mengena kepada unsur-unsur yang yaitu unsur karma lampau kita. Yang ketiga karma yoni. Nah, kita lahir pun karena karma. Kenapa ada orang cacat, ganteng, cantik, ada yang atletis, ada yang gendut, ada yang apa semua ada nggak? Saya tanya Anda. Ada yang lahir di binatang, ada lahir di dewa, Brahma dan sebagainya. Itu ada itu, benar atau tidak? Itu pun semua dari karma kita, morality itu. Jadi kalau Anda sadar bisa sekarang Anda sadar tentang proses hukum karma, harusnya kita harus kikis yang lampau punya. Tapi kalau Anda nggak rajin-rajin, nggak bisa punya. Nanti prosesnya banyak yang harus saya sharing untuk Anda. Cuma nggak mungkin saya sharing semuanya satu-satu. Sepanjang seiring kamu punya kemajuan, keyakinan muncul, kesadaran meningkat, di situ baru pelan-pelan lalu akan kamu bisa menyerap satu persatu. Nggak bisa sekaligus punya. Karena kemampuan Anda belum bisa sampai di sana. Kalau kesadaran kita masih belum di atas pikiran, omong kosong punya. Bante ngomong apapun pasti nggak masuk punya. Lebih baik saya ngomong yang simple, kamu terima dan kamu jalanin lebih baik daripada saya ngomong yang sampai berdasarkan suta saya kupas suta begitu ruwet kayak gini. Saya rasa kamu nanti ngantuk sendiri. Banyak yang suka suta, saya bilang bingung juga. Boleh belajar. Bukan saya lah. Suta itu banyak loh. Sang Buddha 84.000 loh. Itu 82.000 itu dari Buddha. 2.000 itu dari Sariputra, Bante Sariputra punya. 84.000. Kamu baca satu hari 10 aja sampai mati pun belum tentu habis. Kecuali kamu sekaligus habisin 84.000. Asal ngantuk yang terjadi. Benar atau tidak? Nah, jadi
kama ioni, kita lahir pun karena kama. Jadi Anda terima, nanti muncul sakit, muncul apapun, terima. Karena itu memang milik Anda. Kalau kamu nggak milik, nggak mungkin muncul punya. Loh, kalau kamu kikis habis semua, apa dia nanti muncul lagi? Tidak ada. Kamu udah habis ya, udah habis. Kalau masih ada, berarti masih ada nggak? Ya kalau masih sakit, masih banyak pikiran, jangan salahkan, oh karena sistemnya nggak cocok, karena ini dan itu. Ini mah banyak pikiran. Berarti kamu masuk terjebak di dalam pikiran. Jadi salah siapa? Salah pikiran. Salah Anda sendiri mau ikutin pikiran. Benar atau tidak? Sekarang tempat sudah disediain, cara meditasi sudah diajarin, ada guru, ada apa, ada yang bisa masak untuk Anda makan, udah fasilitas. Anda tidak tahu Anda itu, kalau bahasa Hokkien, udah home ya, home ya. Maksudnya udah nasibnya baik, udah baik dilayani di apa-apa, tapi nggak mau meditasi lagi. Ini mencari home ya, nggak tahu nasibnya dia baik. Nanti kalau di luar belum tentu Anda bisa dapat seperti ini. Benar atau tidak? Di ajaran belum tentu ada. Belum tentu kamu bisa praktek limas. Nah, tapi kalau di sini bebas. Agama apapun nggak ada. Kalau dari saya udah bilang, bukan masalah agama, masalah morality kita. Benar gak? Setuju. Kama bantu. Kama bantu nanti di sesi terakhir baru Bante jelasin. Kalau saya jelasin lagi, nanti nggak bisa habis. 1 jam ini saya mau kelarin. Kama bantu itu kama relasi. Itu sangat menyangkut. Termasuk ya, Anda dapat anak yang cacat, pasangan hidup yang nggak cocok, dapat guru-guru yang nggak baik, dapat berbisnis-bisnisnya partnernya suka menipu Anda ditipu dan sebagainya. Itu semua menyangkut di kama bandu. Nah, kalau Anda nggak mau relasi, kama relasi jelek, Anda jalankan dana dan meta, itu duanya. Uraiannya nanti sesi terakhir di hari ke-9. Lalu kama bandu, kama pati sarano. Baru kejadiannya India Padahal pesawat udah jatuh, tapi dia bisa keluar. Di sinilah kama pati sarano, melindungi. Kama yang bisa melindungi kita, bukan yang lain bisa lindungi kita. Pati sarano, pati itu dilindungi, terlindung. Ada orang lagi naik motor, motornya hancur, dia nggak ada apa-apa, cuma luka ringan. Yang India Air itu yang udah sangat nyata lah, Anda bisa lihat sendiri. Padahal udah bom. Ini bom mungkin karena afternya. Satu, iya, yang masuk Bante yang selamat ini. Saya cerita yang selamat. Yang nggak selamat nggak usah dicerita karena karma buruk dia. Benar masuk Bante. Masuk ada aja. Dia terlindung. Memang dia belum waktunya untuk dia. Karena dia ada kamanya baik. Pernah ada satu ya, ini kama pelindung sedikit saya singgung, sedikit cerita. Ada seorang bapak ini, dia itu suka berdana, peti mati, tahu nggak? Waktu dia sales sih dia, tapi dia ada supir. Kurang hati-hati mungkin karena ngantuk ya. 2 arah, waktu hampir senggol. Kata dia ngomong pernyataan dia. Ketika dia mau begitu terjadi, ada peti mati yang mencegah dia. Iya kata dia itu udah lama punya. Banyak kasus yang ingin Anda perlu tahu, perlu banyak belajar. Apa yang masih muda ini, anak-anak muda ini. Ada satu orang lagi, ibu itu. Dia lagi hamil. Hamil. Jadi sama suaminya naik mobil. Tabrak. Suaminya mati. Ibunya nggak mati. Lalu dia salahin anak ini. Katanya anak ini bawa sial. Anda setuju nggak? Dia nggak pernah sayang dia. Udah lahir. Udah 5-6 tahun. Kebetulan Bante ke sana. Dia cerita kayak gini. Saya bilang,
ibu ini nggak tahu bersyukur. Kalau kamu nggak menghamilin anak, kamu udah mati, saya bilang. Anak ini melindungi Anda, sebenarnya bukan, kamu harusnya udah mati. Nangkap Mas Bante? Habis cerita ini dia baru sayang anak ini. Kasian juga, tapi kalau saya bilang, kalau kamu nggak mau, saya bawa pulang. Saya asuh dia. Dia nggak mau, dia mau. Anak laki-laki. Nah, saya asuh dia, kalau saya udah siap asuh dia. Mas Bante, kenapa kok pola pikirnya seperti itu, negatif? Seperti yang Anda meditasi ya. Selalu bilang, oh saya nggak bisa, pasti nggak bisa punya. Karena tadi udah jelasin ya, kalau kamu nggak bisa, pikiran sudah bilang nggak bisa ya, berarti negatif nggak? Negatif. Sekarang sakit juga negatif kan? Negatif sama negatif apa yang terjadi? Bertambah atau apa? Tambah. Jadi kalau kamu bilang, oh Bante nggak bisa, ya memang nggak bisa lagi. Karena kamu bilang sendiri nggak bisa. Kalau kamu bilang bisa, saya yakin kamu bisa. Mau jadi orang suci? Positif dulu, mau jawabnya, jangan harus spontan. Mau nanti jadi suci nanti kamu. Benar nggak bohong punya. Ada lagi satu yogi, saya nggak sebut namanya. Dia meditasi selalu bertubi-tubi dia datang kilesa dia, ngantuk dan sebagainya. Dia selalu habis meditasi selalu mengatakan, kamar saya banyak sekali. Pas betul Bante itu, saya tegurin, kamu salah. Walaupun kita udah kikis, masih datang lagi, harusnya kita apa? Terima kasih. Karena apa? Walaupun kamu harusnya mengatakan nibbana sudah dekat. Coba saya tanya Anda, kalau nibbana jaraknya, itu kita hitung jarak ya. Karena sebenarnya nibbana bukan jarak sih. Tapi saya untuk kamu pahami, saya pakai jarak aja. Kalau ini jaraknya 1 kilometer, saya udah kikis 1 senti aja. Lebih dekat atau tidak? Lebih dekat. Bukan lebih jauh. Nah, kalau kamu 6 indera terbuka, sibuk cari langgar sila, nambah terus itu. Nah, itu makin jauh, benar atau tidak? Maka kalau 6 indera terbuka terus, sebenarnya nibbana makin jauh. Jadi ketika kita kikis kilesa, walaupun 1 senti, kita harus ngomong apa? Nibbana sudah dekat. Dengan positif mind inilah bisa membuat kita progres. Tapi kalau kamu bilang, aduh masih banyak, ya masih banyak, kamu yang ngomong sendiri. Maka makin banyak terus dia datang. Jadi kalau kamu bilang nibbana lebih dekat, ya nggak bohong kan? Memang nibbana lebih dekat, walaupun 1 senti, benar atau tidak? Nah inilah cara pengalah. Nah ini mengenai tadi Bante udah bilang tentang 5 ini. Jadi ini sebenarnya Anda jalanin 5 sila itu harus dengan pure. Karena dia melindungi sama hubungan, terlahir, dia warisi dan miliki. Jadi kalau kayak gini, sudah tahu cara hukum karma kayak gini, berarti kita miliki apa? 5. Baik atau buruk? Jangan buat jahat ya. Jangan suka bohong, jangan suka membunuh, jangan. Udah paham ya? Nah, sekarang kita lihat, Anda meditasi, kadang-kadang deras sekali. Pikiran deras sekali. Kamu harus paham satu hal. Cara kerja, kica itu cara kerja. Cara kerja karma ini gimana caranya? Kata Buddha ada 4. 1 pertama, janaka karma. Janaka karma itu pas misalnya ngantuk muncul, itu janaka karma. Ketika janaka ngantuk itu muncul, kita cerita ngantuk dulu ya. Cerita lain sama aja hampir sama. Ketika ngantuk datang, lalu ada satu dorongan punya, namanya upatambaka. Dia menambah dorong dia sampai jadi punya. Jadi Anda jangan coba-coba. Ketika saat kamu mau meninggal, muncul ngantuk. Ini loh upatambaka karma itu dorong kamu jadi binatang. Nanti kamu muncul kepalanya ke depan. Apa?
Kepala di depan binatang atau manusia? Hah? Coba lu lihat binatang manapun semua kepala di depan, benar atau tidak? Coba lembu, kepala depan nggak? Ayam juga. Lonjong, ikan juga lonjong semua. Itulah binatang, semua binatang kayak gini. Jadi ketika muncul moha, tidak heran Anda capek sekali kan. Hadapi. Setuju ya? Setuju semuanya? Ini siapa? Ferry. Oke. Nah, kamu udah berusia, datang udah banyak penyakit. Ya, kalau Anda mau selesaikan, mumpung masih bisa kamu. Jangan terlalu tua. Udah terlalu tua gimana? Kata Buddha, tubuh kita itu di saat usia 30 lebih udah mulai merosot itu. Sekarang Anda lahir ya 15, 20 itu masih pertumbuhan sama Anda ditumbuh. Belum terasa apa-apa. Nah, nanti di usia 30 ke atas dia mulai itu merosot itu. Apalagi sampai 70, 80 itu agak sulit memang. Jadi mumpung masih ada usia, walaupun udah gocap 60, ya berjuang aja. Ya kalau nggak mau aja mau apa lagi? Nunggu mati, masa mau nunggu masuk neraka? Maka Buddha bilang, kita ini hilir mudik, tahu hilir mudik? Hah? Bolak-balik ya, hilir mudik bolak-balik. Pulang kampung, hilir mudik. Mudik kan pulang kampung ya. Hilir kan nanti pulang ke sana, nanti pulang kampung lagi. Ke sana pulang kampung. Mudik ya. Hilir mudik tahu artinya? Kita sudah lahir di 26 alam sudah lahir. Lahir jadi binatang udah, jadi setan juga udah, jadi manusia juga udah, semua udah. Nah, tinggal sudah dewasa yang 5 itu belum. 5 itu hanya kepunyaan seorang yang berjuang meditasi, kesadarannya sudah 80%. 90%. Dia baru bisa lahir di sana. Anagami. Bukan. Nanti dia arahannya di sana. Kalau anagami sudah enggak jatuh lagi, dia akan mencapai arahat di alam itu sudah dewasa. Ya kalau bisa capai arahat di manusia ya selesai, enggak ada aman-aman. Anagami sudah aman sih. Anagami itu kamu kesadaran udah 90, sisa berapa? Mau nggak? Ya mau ya kamu di sini meditasi kiki sampai habis. Kita belum tentu punya. Ada orang punya bakat lampau, kehidupan lampau, dia pernah meditasi. Dia cepat itu. Maka Buddha bilang maksimum 7 tahun. Maksimum. Kenapa nggak mau ambil? Sayang ya. Nggak mau ambil ya jangan nangis ya. Nanti setelah udah penyakit datang, ini tuh komplikasi datang, stres, depresi, melihat keadaan. Kalau saya sih nggak mau. Saya sih kalau bisa jangan lahir lagi. Kalau pandai pribadi. Tapi terserah Anda mau atau tidak. Saya cuma sharing Anda. Itu bisa kita capai punya. Apa masih muda. Kelihatan Dimas ada bakat. Kalau dia kamu mau bisa. Tapi jangan tunda-tunda waktu. Kalau tunda-tunda waktu nggak bisa punya. Ya, tapi semua ada cara stepnya. Jadi waktu laporan supaya jelas kayak si Suri saya udah jelasin. Jelas, jangan cuma muncul ini nanti itu ini. Ini nggak bisa komplit. Laporannya komplit. Misalnya kamu mau ambil laporan yang 1 jam yang baru lalu atau berapa? Yang 1 jam ini yang kamu alami itu harus komplit. Dari aktif tubuh, lalu muncul apa, lalu kamu mengatasi dengan cara apa, lalu dia lenyap, muncul apa lagi, kamu cara apa lagi. Kalau kamu bisa komplit ngomong kayak gini detail, kamu anak hebat sekali. Tapi kadang-kadang ada yogi yang memang nggak bisa jelasin yang komplit punya. Ya paling harus mancing-mancing dia baru dia terkuras. Ya semoga lah ini saya urai dulu. Jadi tadi setiap kita pertemuan kita selalu membaca Namo Tassa. Itu bukan sesuatu ritual punya.
itu mengingat Anda harus lakukan. Kita tahu ya di dunia timur selalu menghormati orang yang berjasa, benar atau tidak? Coba kamu bayangkan, kalau bukan Buddha mengungkapkan ini, bahwa sesuatu yang nggak kelihatan itu ada, saya rasa sampai sekarang pun kita nggak akan tahu. Itu biasanya kalau tetangga disebut rahasia alam. Tapi Buddha tidak mengatakan itu rahasia alam. Justru Buddha mengungkapkan ini ada loh. Dengan kemampuan beliau. Berarti kita harus puji, bersyukur, memberi hormat kepada yang pantas kita hormat. Benar atau tidak? Betul deh. Jadi kita nggak lupa jasa orang. Ya. Namo itu hormat. Tase sama tase beda bahasa Pali. Kalau tase, kamu baca tase, berarti Budanya perempuan. Harus apa? Ada K-nya belakang. Tasa, ada K. Coba. Tasa. Ada K-nya belakang. Tasa. Jadi nanti bahasa Pali yang Pali asik sekali. Itu bahasa spiritual punya. Kalau bahasa kita, bahasa Indonesia hari-hari punya, itu bahasa hanya pergaulan. Mana kadang-kadang satu bahasa Pali, dia butuh bahasa dikombinasi berapa kata untuk menerjemahkan satu itu. Contoh panya. Panya itu juga terjemahannya bukan bijaksana sebenarnya. Kesadaran meningkat. Panya. Sila, samadhi, panya. Kalau kamu jalani sila dan samadhi, panya itu kesadaran meningkat. Kalau pas samadhi, kesadaran nggak bakal meningkat. Itu satu sirkus punya. Sila, samadhi, panya. Nggak bisa, oh saya mau sila aja, nggak mau samadhi, nggak bisa. Dia itu satu paket. Nah, kamu lihat ya, sila bagus ya, sila kita bagus. Dia dukung meditasi. Perhatian kita itu baik sekali, kesadaran kita bisa bebas. Maka sila penting. Nah, bukan masalah agama, masalah moralnya. Orang mengatakan saya punya nama, saya agama Buddha, tapi memalukan juga. Judi ya judi, apa ya judi online, apa lagi banyak yang dilakukan. Apa pinjol dan sebagainya. Kalau kita harus bebas dari pinjaman. Kadang-kadang orang punya konsep salah. Berarti nggak cukup. Sebenarnya memang nggak akan cukup. Kalau kita ikutin pikiran nggak pernah cukup-cukup, benar atau tidak? Kalau untuk kebutuhan saya rasa lebih dari cukup. Anda setuju semuanya? Cuma satu piring doang makan, apa nggak bisa? Ini malu-maluin doang. Kalau Anda nggak bisa, datang sini meditasi, saya kasih makan 2 piring. Kok takut apa? Jadi ada yang bilang nggak cukup, bukan nggak cukup. Untuk memenuhi pikiran kita, keinginan kita, selalu tidak pernah cukup. Benar atau enggak, Limas? Makanya jangan banyak keinginan. Rencana sana, rencana sini. Mana bisa cukup punya. Kalau kita memang mau cukup-cukup, juga cukup itu. Jadi kalau untuk kebutuhan, menurut Bante, alam ini selalu melindungi kita. Enggak ada yang kelaparan punya. Kalau Anda bisa. Mau kerja, mau apa, enggak ada yang kelaparan. Setuju semuanya ya? Jadi jangan mengatakan tidak. Jadi namo tassa bhagavato itu berkah. Karena kenapa Buddha ini berkah? Karena Buddha sudah bebas dari loba, dosa, moha. Anda yakin nggak Buddha capai kebuddhaan? Yakin? Yakin? Kalau limasnya yakin nggak? Yakin. Berapa persen limas? Limasnya dia belum pernah pelajari agama Buddha, dia juga yakin ya, limasnya. Kalau Anda yakin Buddha 100% mencapai kebuddhaan, harusnya apa yang beliau ajarkan pasti menuntun kita mencapai ke sana. Jadi Anda jalanin sila samadhi, nggak usah takut, pasti capai punya. Nanti jangan nggak meditasi, ikut pikiran terus nanti pensiau. Tahu pensiau? Siau tahu artinya? Gila nanti. Saya nggak tahu ya jadi gila. Masih jadi gila masih menik. Kalau jadi bipolar repot sekali untuk orang rumahnya, jadi repot sama kamu. Bipolar itu bahaya. Ya Limas, mau bipolar?
nggak mau meditasi. Benar. Nah, pelan-pelan nanti kamu akan, sebab apa yang Buddha ajarkan semua ada di dalam kita. Gampang kita ketemu. Nggak sulit kok. Belajar aja meditasi kikisnya. Nanti kita ngerti tentang hukum karma, kita ngerti tentang sila, kita ngerti. Nanti saya kupas satu-satu, kamu akan mengerti. Namo tassa bhagavato arahato, beliau itu arahat. Sama Buddha mencapai kesempurnaan. Saya yakin, saya memberi hormat, beliau udah capai. Inilah namo tassa, itu perlu kita selalu ucapkan. Jadi sebenarnya sih tidak ada istilah kamu agama langsung agama lain, tidak boleh ngomong kayak gini. Ya ada yang nggak mau, ada yang fanatik, ada yang alergi. Ya sudahlah, nggak usah ngomong lah, itu urusan dia. Ya dia alergi kok, dia nggak merasa apa pantang-pantang. Ya sudah nggak usah. Nama sekarang juga nggak mau, ya nggak apa-apa. Saya sih nggak masalah. Nama sekarang sebenarnya perbuatan dengan tulus, kamu mendapat karma baik. Nanti akan datang kalau dia berbuah, kamu kan akan dinamaskan, akan dihormat orang. Jadi kehidupan ini Anda selalu banyak dihina orang. Bukan karena apa-apa. Karena Anda kehidupan lampau tidak pernah menghormati orang. Termasuk tidak hormati diri, orang tua, termasuk saudara dan yang lainnya. Nah, banyak orang suka menghina yang lain. Oh, dia lebih miskin. Ya. Sebenarnya kita bergaul bukan melihat karena dia miskin, kaya atau ganteng cantiknya. Benar atau tidak? Benar? Bukan. Lihat dia dulu. Apa yang kita lihat? Dia menuju terang atau menuju gelap? Kalau dia suka berjudi, apa ya, judi online apa, jangan gaul sama dia. Makanya di Myanmar, mereka kalau sebelum pernikahan dia tetap harus latihan dulu. Jadi ya kalau mereka milih ya, mau milih pasangan harus lihat dulu pasangan. Jangan cuma hanya orang bilang cinta itu tai ayam. Tai ayam rasa coklat katanya. Udah nggak mau tahu apa-apa. Ada bodohnya luar biasa. Cinta melulu. Tahu-tahu nanti udah kawin, tahu-tahu pisah juga, bertengkar dan sebagainya. Jadi bukan karena cinta itu harus melihat. Lihat dulu, berpacaran lihat dulu dia suka meditasi nggak, jalannya sila nggak. Kalau dia jalan sila jangan sama dia. Kawin sama dia pasti nggak masalah. Tapi kalau nggak suka, hati-hati. Ya siap-siap aja kalau karma buruk datang, kamu pasti diapa-apain dan sebagainya. Ya itu cuma hanya itu ya. Lalu aku berlindung pada Buddha, aku berlindung kepada Dhamma, aku berlindung kepada Sangha, bukan personalnya. Cuma aku berlindung, saya tanya, ber itu kata kerja bukan? Ber itu kata kerja. Bukan aku berlindung lalu pakai payung kita lindung, bukan loh. Lindung di sini kamu berjuang. Aku berlindung berarti aku harus berjuang. Buddha itu bukan personal Buddha. Buddha itu cuma jabatan. Yaitu artinya orang yang sadar. Jadi saya berlindung saya berjuang menjadi orang yang sadar. Selalu ngomong malam hari, selalu bertekad aditana. Kalau nanti aditana tiap hari Anda aditana, satu saat dia akan berbuang, muncul, kamu pasti hebat sekali orang. Itu aditananya udah tinggi sekali. Apapun nanti mulus sekali. Ya saya bertekad berjuang kok, mau jadi orang sadar. Orang sadar bagus nggak? Atau orang yang babuk-babuk yang baru bagus? Orang sadar, nggak jangan mabuk cinta, mabuk cari duit, mabuk judi lagi, judi online atau apa, pinjam sana sini. Itu orang kalau langgar sila 5 semua habis punya. Aku berlindung pada Dhamma. Dhamma itu yang dilampaui, ya kita harus jalani sila sama dipanya, yaitu satu jalan mulia berunsur 8. Tidak melihat kamu suku, bangsa apapun. Kalau saya agama lain apa saya nggak boleh jalani ini. Nah, itu salah besar. Benar atau tidak? Nah, aku berlindung pada sangga itu orang yang sudah menjadi bagian yang sadar. Orang yang sudah capai. Ya, sangga di sini ada 3 ya. Arya sangga, sawaka sangga sama
Samuti Sangga. Samuti Sangga dia lagi berjuang jalan, belum capai. Kalau Sawati Sangga dia berjuang udah capai. Kalau Arya Sangga udah pasti capai. Dia udah capai arahat udah. Arya Sangga. Jadi Sangga itu sangat dalam sekali. Bukan Sangga yang pakai jubah aja, tapi yang lalu-lalu dari murid Sambuddha atau sebelum-sebelum sama Sambuddha itu Sangga semua. Organisasi. Jadi mereka udah capai punya. Jadi kita sebenarnya apakah umat upasaka upasika termasuk siswa, termasuk juga sangga. Kalau kamu samuti sangga, dan arti kamu dalam perjuangan. Tapi kalau Anda tidak jalani sila, nggak mau meditasi, nggak termasuk. Kalau jalani termasuk. Ini Mas. Nah, udah itu yang panatipata, 5 sila ya. Sila pertama apa? Panatipata. Kenapa saya mau urai ini dulu? Karena saya mau uraikan manfaat morality ini sebagai penutup unta. Nah, ini morality itu ada PDF. Tapi saya urai dulu. 5 sila. Pertama apa? Panatipata. Saya pakai bahasa Pali. Padahal saya udah ceramah di mana-mana, di YouTube udah saya ceramah juga, udah banyak itu udah saya. Pana itu makhluk, itu bahasa Pali artinya makhluk. Ti itu lakukan, pata mayat. Berarti gini, tadinya makhluk, akibat perbuatan Anda dia jadi mayat. Jadi sebenarnya secara tersirat tidak ada urusan dia binatang atau manusia, benar atau tidak? Yang penting dia makhluk, benar atau tidak? Bukan termasuk, oh dia besar atau kecil. Termasuk nggak? Termasuk. Kalau dia makhluk, tadi dia makhluk, sekarang dia akibat perbuatan kamu, dia jadi mati, itu kamu langgar sila keberapa? Sila keberapa? 1. Nah, kalau sudah jadi mayat, kalau Anda makan atau Anda diapain, Anda melanggar sila nggak? Tidak. Nggak ada istilah itu. Nah, sila pertama penting nggak? Kalau Anda langgar, nanti berbuahnya kamu akan banyak penyakit, usia pendek. Kamu lihat, ada yang banyak penyakit nggak? Ada yang usia pendek nggak? Nah, orang cacat termasuk itu. Cacat nanti di sila kelima juga ada nyangkut itu. Nanti saya cerita yang 5. Satu-satu. Yang kedua apa? Jadi ingat ya, sila pertama, bunuh diri termasuk nggak? Langgar sila keberapa? 1. Jadi kalau ada apa-apa jangan bunuh diri ya. Kalau putus cinta jangan bunuh diri. Ngerti? 5. Putus cinta cari pantai. Saya korek kamu nanti. Saya kalau suruh meditasi 5. Kamu nurut. Ya. Udah punya pacar. Nah, bagus. Meditasi aja. Atau bisa capai nambah 1 orang jahat, menambah orang 1 baik, menghilangkan 1 orang jahat. Kalau Anda suka meditasi, saya senang. Kenapa? Saya berusaha Anda jangan berbuat jahat. Kalau kamu nggak mau meditasi, saya khawatir kamu nanti satu saat bisa jadi orang jahat, bengis sekali. Maka bisa dengan pembenaran segala apapun Anda bisa benarkan. Oh, ini nggak apa-apa, ini nggak apa-apa. Padahal ada apa-apa, dia bilang nggak apa-apa. Nah ini Pak, sila pertama ya, akibatnya sudah saya jelasin. Berarti sila pertama penting atau tidak? Nah, jangan langgar ya. Nah, udah bunyi ini. Yang kedua, adina. Adina itu tidak diberikan. Dana ambil. Jadi kamu mengambil barang yang tidak berikan. Artinya apa? Mencuri. Mengkutir termasuk nggak? Kutil orang nggak melihat, simpan ke dalam. Atau nyolong disebutnya. Nyolong ya. Orang nggak lihat, simpan dalam. Termasuk nggak? Sila keberapa? 2. Kutil namanya. Mengkutil, menyolong. Ada orang penyakit kayak gitu. Banyak. Ada di Eropa ada 1 ya. Saya sih nggak setuju orang tua punya. Dia anak ini kalau ke supermarket, kalau ke market dia selalu curi. Lalu orang tuanya bilang, biar anak saya curi nggak apa-apa. Tapi nggak dia ambil, dia bisa marah besar itu.
Itu ya hampir kayak bipolar udah. Tapi kecil, masih kecil. Itu udah penyakit. Agak susah sembuh sih. Tapi kamu setuju nggak? Dia ngomong ke, nanti hitung sama saya, biarin dia ambil. Ya sebab susah juga dia. Kalau dia nggak ambil, dia marah pulang. Gimana caranya? Nah, caranya satu-satunya dia meditasi pun nggak boleh full punya. Setengah jam 15 menit. Yang penting dia bisa konsen. Biasanya nggak bisa konsen. Biasanya orang tipe kayak gini. Jadi ya adina dana, mengambil barang tidak berikan, Anda menjamret termasuk nggak? Nah, menyolong, mengkutil itu termasuk. Jadi kalau Anda langgar sila kedua, pasti apa? Kamu lahirnya miskin. Kalau kaya pun, kamu pasti nanti berbisnis, ya walaupun untung, tapi habis saja. Nggak bisa buat apa-apa nikmati. Atau Anda ditipu orang. Jadi kalau sekarang Anda banyak ditipu, berarti Anda langgar berapa? Nah, lagi berbuat sila kedua. Untuk itu kehidupan ini jangan lakukan lagi. Ngerti? Siapa? Rian siapa namanya? Hendra, Surendra ya. Jadi kalau Anda sekarang banyak ditipu orang, dicek orang, di keyboard orang, bukan karena apa-apa, bukan karena Tuhan nggak sayang Anda, bukan karena apa, karena wipaka kama yang tidak baik. Ya, Tuhan di sini bukan personal ya, dia hukum kama sebenarnya. Itu akibat kama lampau yang kamu lakukan. Jadi sila kedua penting atau tidak? Penting atau tidak? Nah, dia menyangkut diri, menyangkut orang lain nggak? Mengangkut semua orang nggak? Semua menyangkut dia. Nah, coba 3. Kalau di sini Abrahmacharya, kalau di Masila itu Kamesu Micacara. Kamesu itu hubungan kelamin. Nah, ini saya juga ada buku Parita kuning merah nggak ya? Oh, ini ada. Ini ada satu yang ya. Enggak, yang ini, yang merah. Ah, yang bawah. Nah, ya. Ini ya banyak buku nggak kurang pas terjemahan. Baik tentang Inggris, harusnya kamu harus terjemahan. Kayak di Dhammacakkappavattana Sutta, itu sutta yang pertama kali Sang Buddha babarkan. Di sini saya mau, karena menyangkut Kamesu, saya jelasin dulu. Di sini ada terjemahan Dweme bikawe. Dweme itu me itu diri sendiri. Dwe itu 2. Jadi ada 2 yang bisa kita lakukan sendiri. Coba Anda coba mikir secara tersirat, Buddha menyampaikan apa? Ada 2 hal yang bisa kita lakukan sendiri. Berarti sama saja ada 2 hal kita bisa mencegahnya. Ngerti? Kalau ada 2 hal yang bisa kita lakukan, berarti ada 2 hal kita ada kemampuan untuk mencegah tidak lakukan. Benar atau tidak? Karena ada dweme bikawe. Tapi di sini terjemahnya ekstrim, 2 ekstrim itu salah itu. Nah, antapa bajitena, seorang petapa, seorang telah melepas dari ke dunia ini. Nak sewitaba, tidak pantas dilakukan. Nak itu tidak. Sewitaba itu tidak boleh lakukan. Nah itu tidak. Sewitaba itu tidak pantas. Nah, kadame dwe. Kadame itu ini 2 itu adalah apa? Di sini ada yo cayang. Yo cayang itu kayak kamu udah terjebak di dalam yo cayang. Kayak mabuk. Yo cayang. Ada yang mabuk itu. Yo cayang itu kayak apa ya namanya? Dia menggumpal atau seperti kecanduan, udah masuk ke dalam dia. Nah, mabuk cinta termasuk, mabuk judi juga termasuk itu di dalam. Nanti kita bahas. Di sini ada apa? Yo cayang kamesu. Di sini juga ada kamesu, kama, sukha, lika, nuyoko. Kamesu hubungan kelamin, kama itu nafsu, sukha lika, nuyoko itu artinya kamu dengan untuk memuaskan indera Anda.
Itu pertama. Kita juga bisa lakukan. Kita juga bisa mencegahnya. Harusnya kamesu ya kita hubungan. Di sini yang Bante ingin sampaikan itu karena nyangkut kamesu. Di sini ada Buddha bilang hino. Tahu hino artinya apa? Rendah. Sangat rendah. Perbuatan itu sangat rendah. Kalau masalah kamesu itu hubungan kelamin. Gamo kacau balau. Kacau balau itu bisa membuat kamu kacau balau. Lalu putu janiko, putu jana yang belum mencapai tingkat kesucian anak Sotapanna. Putu janiko anario belum suci. Lalu anatta samhito. Anatta samhito itu artinya tidak menguntungkan punya. Jadi sebenarnya kamesu mica kamesu itu hubungan kelamin. Mica itu salah. Tahu salah? Perbuatan hubungan kelamin yang salah. Cara lakukan. Ada hubungan kamesu mica cara Anda lakukan hubungan kelamin yang salah. Contoh ya menurut Winaya, seorang pria dan wanita. Saya nggak ngomong LGBT dulu. Seorang wanita dan itu menurut Winaya. Saya cuma jelasin menurut Winaya ya. Pria wanita suka sama suka loh. Itu namanya di sana. Suka sama suka, tapi dia tidak melakukan upacara adat atau upacara keluarga atau pihak tiga. Misalnya catatan sipil, tapi dia duluan lakukan. Ya kalau Anda udah pernah lakukan ya jangan lagi ya. Dulu termasuk ya Anda mencari jajan dan sebagainya keluar itu, nah itu juga jangan ya. Itu kamu lakukan, itu pelanggaran sila ketiga. Akibat pelanggaran sila ketiga itu sangat besar sekali untuk soal kelamin kita. Kalau 5 jadi laki asli tulen, kita punya ada namanya kromosom. Manusia punya 2 kromosom, semua manusia, pria wanita. Maka Buddha bilang ada 2 itu. Ternyata benar saat diteliti di dalam kedokteran, memang ada 2 kromosom. Kalau dia lakinya 85% atau 80%, kamu tulen laki. Kalau demikian perempuan, dia 80%, dia tulen perempuan. Lalu akibat apa? Seorang lahir jadi laki, seorang jadi perempuan. Saya tanya Anda, kenapa kamu bisa jadi laki? Hah? Ya, maksud Bante, kenapa kamu bisa laki? Kenapa kamu diciptakan jadi laki? Kenapa di sana diciptakan jadi perempuan? Iya, akibat apa? Akibat apa? Kata Buddha, hidup selibat. Kalau satu kehidupan Anda tidak lakukan hubungan kelamin, itu pasti laki itu. Berarti jadi perempuan apa? Kebalikan dia. Yaitu apa? Apa? Terlalu banyak lakukan. Walaupun suami istri. Kalau walaupun suami istri, banyak orang sekarang ya, saya geleng kepala. Banyak orang muda-muda udah kawin. Ngapain muda-muda kawin? Kamu cuma namanya untuk memenuhi nafsu aja. Tapi dia nggak ada tujuan punya. Salah itu. Anak pun nggak boleh nafsu. Jadi kalau jadi perempuan itu ya kebalikan dari selibat, terlalu banyak. Tapi kalau sedang-sedang gimana? Jadilah LGBT. Tahu LGBT? Apa? L apa? Nggak tahu ya? Lesbian, gay, bisex, dan transgender. Ini Anda perlu tahu ya. Supaya jangan langgar sila ketiga. Banyak mahasiswa langgar sila akhirnya. Banyak kejadian tahun lalu saya puasa di Surabaya. Ada satu anak perempuan, dia itu usia 22. Dia pacaran 7 bulan.
hamil 5 bulan. Karena lakinya nggak tanggung jawab, nggak mau putus, dia loncat dari 22 lantai. Ngeri ya. Nah ini semua dari karena tidak mengenal tentang morality, bahaya sekali. Lalu kenapa bisa LGBT? Kalau lesbian, orang perempuan, itu biasanya 51 kromosomnya. Lakinya 49. Dia kayak tomboy. Tapi lesbian dan gay, dia bisa bisex. Bisa. Tapi transgender hanya yang laki. Kalau yang perempuan nggak bisa. Lesbian nggak bisa. Gay bisa. Jadi kalau gay perempuannya 51. Lakinya 51, perempuan 49. Mendekati. Jadi akibat apa? Ya kayak gitulah hubungan kelamin yang tanggung-tanggung. Paham ya? Berarti kamu kalau ada gay atau lesbian, ada teman, ini saran Bante. Lebih baik kehidupan ini selibat aja. Perbaiki kelamin Anda. Supaya jangan berlanjut. Walaupun undang-undang ada di negara tertentu, udah mengizinkan kawin sejenis. Tapi ada berita jeleknya kawin sejenis ini. Ada satu negara, saya nggak sebut negara mana. Si laki ini, si gay ini, dia kaya, dapat warisan orang tua, kaya sekali. Banyak harta. Tapi ada satu laki mau dapat harta dia kawin sama dia. Karena undang-undang udah boleh kan. Kalau dalam undang-undang kawin, harta kan jadi milik Anda. 2 tahun dibunuh kayaknya. Dia ambil harta dia. Nah di sini ada sisi plus dan sisi negatif. Yang penting apa? Meditasi. Medis saja. Setuju semuanya? Yang penting apa? Nah, jangan lupa. Medis saja bisa dongkrak ke sana. Jadi Anda udah sampai di sini, masih belum mau serius. Mau kapan mau serius? Cuma suruh 10 hari aja masih belum bisa sisa. Janganlah. 1 jam minimum tekad. Lampaui. Sudah diajarin, bukan nggak diajarin. Kecuali Bante nggak ajarin Anda. Tinggal kamu mau atau tidak, benar atau tidak. Kalau Dimas bisa. Oh, tepuk tangan Dimas. Oh, bagus. Dia mau berjuang. Cuma pagi tadi dia bungkuk. Tapi saya tegakkan dia. Dia mau, bagus. Nah, tapi memang masih muda harus didorong, ya. Kamu jangan tersinggung ya. Jadi kamu harus membesarkan diri. Saya harus jalan ke yang menuju terang. Setuju? Setuju ya. Ya semoga saya nanti ketemu kamu lagi ya. Dan itu coba kita lihat sila ketiga udah jelas ya. Jadi sila ketiga penting atau tidak? Jaga ya. Walaupun sudah bersuara. Kalau kamu ikut seperti bodhisattva. Bodhisattva memang berkeluarga, mereka sudah dapat keturunan, biasanya pisah ranjang, mereka tidak lakukan lagi. Sama-sama meditasi, kikis kilesa. Datang ke bako meditasi. Walaupun udah kawin, datanglah meditasi. Oh, benar atau tidak? Yang Dimas ya, jangan lupa sini loh. Ya, kalau bisa sih jangan apa-apa dulu, kamu masih muda. Capai dulu. Nanti baru keputusan mau apa bisa. Ya jangan dulu pacaran ya. Nanti udah pacaran udah diikat nanti. Nah udah nggak bisa. Perempuan mana mau, takut dia hilang. Nggak bisa lagi. Tongma yang putus. Putus dan saya叫 Sutini Ima cek translate ke ini. Nah, jadi sila keempat sekarang apa? Musawadah. Wah ini bisa sampai jam 6 ini. Musa itu bohong ya. Musa itu bohong. Wadah itu ucapan. Jadi Anda ucapan. Ada 4 kategori. Anda termasuk pisuna waca, menuduh orang. Pisuna, menuduh, memfitnah. Fitnah lebih kejam dari
katanya sih. Tapi memang semua kejam sih. Kamu berarti itu samanya sami maun aja. Memfitnah orang kalau kejam, membunuh juga kejam juga. Dua-duanya, tapi dia lebih kejam. Memang orang belum mati, kamu udah fitnah-fitnah, jadi jelek dia. Jadi contoh apa memfitnah orang? Anda saksi palsu misalnya. Anda lihat bilang nggak lihat bilang saya lihat. Nah, biasa saksi palsu banyak demi kepentingan. Mungkin kepentingan pribadi, keluarga, atau mungkin negara, atau masyarakat, atau apapun. Biasa. Tapi saya saran, jangan. Setuju? Nah, sila 4, kalau bohong ya, nanti semua akan masalah di fisik Anda. Nah, kenapa bisa osteoporosis dan semuanya, itu semua dari situ. Termasuk karena mulut kita kurang rapi dan sebagainya, itu semua dari sana. Yang kedua, parusa waca, ngomong besar atau ngomong gede. Ada 4 kan, bohong itu. Yang kedua parusa, ngomong besar. Misalnya nggak bisa bilang bisa. Yang parah itu, saya tahu dia bisa. Dia bilang Bante saya nggak bisa. Bohong nggak? Oh, dia bisa, tapi dia malas. Dia bilang nggak bisa Bante. Padahal dia bisa. Ada yang nggak bisa, dia bisa. Itu yang khawatir, yang itu yang kita khawatir. Jadi itu termasuk nggak? Termasuk ya ngomong kasar, suka ngomong, sumpah-sumpahin orang dan sebagainya. Itu termasuk yang berbohong itu sendiri. Yang ketiga yang dari bohong itu adalah sampah palapa, gosip. Tahu gosip? Apa? Gosip itu lah. Nah, ngomongin orang aja, tapi bahaya loh. Ngomongin orang itu bisa masuk ke adu domba nggak? Bisa loh. Bisa gosip. Gosip itu bahaya. Nah, jangan percaya gosip-gosipan. Apa ya, sekarang di YouTube banyak yang gosip-gosip. Kurangin diet lah. Gosip semua itu. Hah? Ya, termasuk yang 2, parusa waca. Kalau dia marah-marah nggak terkendali, dia masuk ke 5 juga. 5 aja. Nanti saya bahas ke 5. Sebentar lagi udah nyampe. Jadi berbohong itu sendiri. Jadi Anda kalau misalnya di depan A, sampah palapa ya gosip ya. A lu ngomong si B jelek. Nanti di B ngomong si A jelek. Adu domba nggak? Jangan ya. Saya ajarin udah banyak loh ya. Jangan tahu-tahu balik ke sini. Oh si Limas ini langgar sila kayak gini. Ya sama. Suri juga sama Dewi. Ngerti? Sama yang lain. Oke ya? Ya Juna, benar atau tidak? Oh benar, Tasir. Nah sekarang kita kelima. Ingat, 5 ini kepalanya. Dari 5, kepalanya di 5. Kalau 5 dilanggar, nanti semua dilanggar punya. Hati-hati, saya bilang. Bahaya, paling bahaya yang nomor 5. Nah, coba kita pahami apa yang Buddha sampaikan. Dia apa? Nomor 5. Sura, Meraya, Maja. Ada 3. Sura, Meraya, Maja. Yang kamu harus tahu ini. Pamadatana itu artinya kesadaran bisa jatuh. Orang kesadaran udah jatuh, apapun langgar punya. Bohong ya, bohong. Ya, berzina juga sama dan sebagainya. Kayak perempuan ini, Bante ada kelas di SMA Plus itu di Tangerang. Saya ceramah-ceramah udah banyak. Saya tanya mereka, ada kasus ini. Langgar sila keberapa kalau saya perempuan itu? 5. Dia loncat. Langgar sila keberapa? Akibat langgar sila keberapa? Tapi yang jelas 5 dulu, mabuk cinta. Nah, coba kita perhatikan ya tentang mabuk yang Sura, Meraya, Maja. Maja itu mabuk kepayang. Memang di sini nggak terjemahkan, sayang. Di buku mana saya udah teliti nggak ada yang terjemahkan maja. Maja itu mabuk kepayang. Kalau Sura penyulingan. Dia bisa berupa minuman, makanan, pemakaian kayak minyak itu loh Sura. Minyak kayu putih juga Sura loh, ingat loh.
Dia saring, tapi dia nggak ada adjektif. Kalau narkoba termasuk nggak? Morfin termasuk nggak? Termasuk, dia mengandung adjektif itu. Termasuk bir, whisky, pokoknya yang itu termasuk langgar sila. Itu surah. Tapi kalau kita lihat ya, kalau ada orang dia bawa bir, dia masak daging sama bir. Udah masak itu nggak apa-apa. Tapi itu hilang, adjektifnya udah hilang. Angciu kayak orang perempuan kan suka melahirkan, biasanya ada masak itu yang keju apa-apa yang itu pakai. Itu semua ada, tapi dia udah masak aman. Kalau meraya itu ragi. Kalau ragi itu apa? Tempe. Tempe tak pernah makan gak? Tempe pernah makan gak? Tempe ya. Tahu cara bikin tempe? Kamu tahu? Gimana? Gimana caranya bikin tempe? Ya memang campur ragi. Dia pakai itu kedelai. Dimasak dulu ya. Pernah bikin? Pernah lihat? Kan dari kedelai. Kalau tape pernah lihat? Tape dari singkong. Rebus dulu. Baru dia taburin lagi. Langsung dimakan itu nggak boleh, harus masak. Minimal harus masak, goreng, kukus, tumis atau apapun lah. Yang penting melalui proses masak. Kalau kecap asin sebenarnya kecap manis itu semua ragi punya. Tapi pabrik sudah masak, baru bisa jadi kecap. Itu boleh makan aman. Ini dua udah. Maja itu yang saya mau ngomong. Maja itu mabuk kepayang. Mabuk kepayang bisa melalui ucapan, bisa melalui perbuatan, bisa melalui pikiran. Contoh ya, melalui perbuatan. Mabuk judi termasuk nggak? Walaupun judi online, judi apa termasuk nggak? Sila ke berapa? Sila ke berapa? 5. Mabuk cinta, sila ke berapa? 5 juga. Mabuk cari uang termasuk nggak? Mabuk berpikir, banyak pikir ini juga termasuk. Langgar sila ke berapa? Mabuk berpikir, agak ada yang mabuk ngoceh orang dari pagi sampai sore ngoceh. Pernah dengar? Ada nggak? Ada nggak? Belum pernah ketemu orang kayak gini. Ini Bante pernah ya. Tapi dia bukan ngoceh, ngocehnya ya. Kita kan mau perjalanan dari Jakarta ke Surabaya, bawa mobil. Dia bisa ngobrol dari Jakarta sampai Surabaya, dia nggak tidur loh. Jadi kalau kita mau ke luar kota, ajak dia aja, dia ngoceh. Jadi supirnya nggak ngantuk. Tapi itu termasuk pelanggaran loh. Dia ngocehnya baik masih oke lah, ngocehnya jelek itu repot sekali. Bisa ada orang kayak gini. Saya nggak sebut orangnya, ada sih. Saya pernah. Ya ada baik, dia sebenarnya dia juga melanggar sila. Cuma dia ngomong baik, dia masih tanam baik-baik. Oke lah, masih oke lah. Masih buat orang ketawa kadang-kadang. Dia ada aja ngomong bahannya. Bahannya segudang, saya nggak tahu dari mana itu. Dia bisa cerita sana sini bisa cerita tahu-tahu cerita tahu-tahu udah nyampe ke Surabaya. Ini waktu remaja Bante. Ini saya ada kejadian kesen. Jadi termasuk ya 3 ya. Jangan mabuk judi lagi ya. Siapa di sini siapa yang mabuk judi? Ada? Judi online ada? Ada pun nggak mau ngaku. Saya tahu ini. Ada? Ini? Enggak. Enggak ngaku ya. Yang benar ya. Ini enggak ada ya. Ya syukurlah. Semoga semua enggak ada lah. Tapi kalau yang ada, walaupun nggak mau ngaku, jangan lakukan lagi. Oke, setuju semuanya? Setuju? Nanti kamu sampaikan ke teman-teman yang mau mabuk-mabuk online, mabuk judi online, mabuk apa cinta. Ngomong dulu, nanti langgar sila loh, nanti. Ya, setuju ya semuanya ya? Baik, saya mau apa manfaat? 5 sila itu kita jalanin. Sang Buddha selalu memuji. Mari kita lihat di layar. Bante lihat di sini. Ini
manfaat dari moralitas. 5 sila itu sangat penting. Buddha membabarkan ke kita ini bahwa ada hal yang kamu akan dapat. Apa yang kita mau dapat? Nah, di sini perenungan. Kita harus setiap saat merenung 5 sila itu. Maka saya bilang 5 sila itu bukan sekedar seremoni aja, tapi benar-benar harus dijalanin. Ngerti? Ngerti semuanya? Nah, jadi dan kita harus munculkan tekad jalanin, tekad agar taat moralitas di kehidupan keseharian. Anda harus memiliki secara objektif, jangan subjektif. Kamu tekad, oh saya nggak boleh lagi, paham ya? Kalau mungkin yang lalu kamu udah langgar sila pertama atau sampai kelima, ya kamu udah tahu uraian Bante ini, udah uraian dari Buddha, Anda berarti kamu harus hindari. Setuju atau tidak semuanya? Jangan lakukan, jangan menyesal kemudian. Kalau Anda langgar sila, kamu nggak dapat yang ini. Semua 12 ini Anda nggak dapat. Ini Buddha yang ngomong punya. Pertama kata Buddha, moralitas atau sila atau 5 sila adalah sumber yang memberi segala keberhasilan. Jadi ingat, kalau Anda mau apapun mau berhasil, mau sekolahnya berhasil, mau usahanya berhasil, rumah tangga berhasil, apapun. Mau capai suci, mau berhasil, maupun mau kikis desa, mau kesana, mau berhasil. Nah itu dasarnya dari sini. 5 sila. Jadi kalau kehidupan ini Anda banyak ditipu orang, Anda suka melanggar sila, berarti kehidupan lampau enggak beda dengan sekarang yang kamu alami. Jadi kalau Anda sekarang enggak berhasil-hasil, berarti kehidupan lampau Anda melanggar sila, paham? Untuk itu taatlah 5 sila. Oke? Nah, di sini maka dari itu Bante saran Anda, seseorang harus memahami dengan baik dan benar. Maka tadi Bante udah susah payah menjelaskan 5 sila dan apa-apa udah saya jelasin. Semoga masuk ke otak, jangan dikeluarkan lagi, dilaksanakan. Oke? Jangan lupa, harus hilangin lupa. Jadi seseorang harus memahami dengan baik dan benar serta membiasakan. Nah, ya, membiasakan diri. Orang bilang bisa ala biasa, benar atau tidak? Benar atau tidak? Nah, biasakan taat sila. Kalau biasakan melanggar sila, nanti kamu habis itu. Teman-teman kamu semua jelek punya. Melaksanakan moralitas 5 sila dalam kehidupan sehari-hari hingga muncul keterdesakan dari dalam hati. Jadi Anda ada satu dorongan hati, oh ya ini penting. Maka selalu dicamkan, itu sila jangan dilanggar. Maka setiap saat kita ketemu biku atau Anda selalu baca 5 sila dan sebagainya, tujuannya ini supaya kita bisa paham, ingatin. Jadi sampai keterdesakan di dalam hati itu harus dibarengi meditasi. Yang kedua, kalau kamu jaga 5 sila, Buddha mengatakan itu pintu gerbang kebijaksanaan. Nah, di sini kebijaksanaan itu panya. Tapi ingat, sila, samadhi, panya. Jadi Anda mau meditasi pun datang dari sila. Kalau silanya bagus, ditambah meditasi kamu tahu caranya, bagus, kamu kesadaran meningkat. Kalau kesadaran meningkat, bijak atau tidak? Bijak dia. Jadi kalau kesadaran makin rendah, enggak bijak itu orangnya. Mumet, ngomong apapun enggak connect. Orang ngomong apa A dia jawab B dan sebagainya. Itu masalah ini kesadarannya tidak meningkat. Kalau tipe kayak gini maka dia harus jalani sila dan sering meditasi. Untuk meraih kenapa? Untuk apa yang kita raih dalam 3 hal. Kekaguman dan pujian. Jadi kalau Anda jalani sila, selain jalan sila Anda sering meditasi menjadi kesadaran meningkat, kamu akan dipuji, dikagumi orang. Jadi kalau Anda mau dikagumi orang, mau dipuji orang, ya kamu jalankan sila dan samadhi. Paham? Jadi kalau kita bengong-bengong apa-apa, enggak ada yang kagum ke Anda. Oke? Kemakmuran dan kesejahteraan. Anda suka berdana pasti makmur dan sejahtera apapun kamu terpenuhi sandang pangan Anda. Kebahagiaan di surga setelah meninggal dunia. Kalau Anda jalani sila, itu kondisi menjadi lahir di surga atau manusia. Coba kita lihat nomor 3.
perilaku orang yang tanpa moralitas dan yang memiliki moralitas. Coba apa bedanya? Orang yang suka taat lima sila sama orang yang tidak taat lima sila. Berbedanya apa? Seorang yang tanpa moralitas berperilaku buruk, artinya melanggar lima sila, maka secara otomatis menyingkirkan teman-teman baiknya. Jadi kalau Anda suka berbuat jahat, langgar sila, nanti teman-teman baiknya hilang. Jadi yang bergaul sama Anda itu apa? Ya jahat-jahat. Maka ada orang bilang, ada itu di orang satu profesor dia bilang, kalau Anda ingin tahu anak kamu baik atau tidak, jangan kamu lihat temannya, teman gaulnya. Kalau teman, ya teman terdekat dia. Kalau dia teman terdekatnya suka membunuh, suka mencuri, suka apa-apa ya, hati-hati. Anak kamu udah kena itu. Pasti dia mirip-mirip seperti itu. Jadi maka orang bilang, kalau Anda mau ingin tahu anak kamu baik atau tidak, lihat temannya. Kalau temannya baik, suka meditasi, suka jalani sila, kamu aman. Berarti anak kamu masih oke. Benar nggak, Dewi? Kan suka ke wihara, suka meditasi. Nah ini baik. Paham ya? Jadi selalu memiliki reputasi buruk. Anda pasti dicap orang, ini loh, lima sini, suka gini sini, pasti jelek. Reputasinya kita nggak akan tersohor. Jadi kita nggak ada prestasi. Semua jelek sekali, buruk sekali. Ya, gelap jadi. Dan selalu memiliki nama buruk dan celaan di sepanjang umurnya. Jadi nanti sepanjang umur orang bilang kalau berbuat salah sekali bisa susu berangan habis itu. Salah sekali kamu dicap sampai seumur hidup, benar dan ini. Jadi makanya jangan langgar sila. Kalau Anda taat lima sila pasti bagus. Nah, lalu bagaimana orang yang memiliki tekun mengendalikan diri dengan moralitas sila, berperilaku baik, Buddha mengatakan dia otomatis dia temannya semua banyak teman baik. Yang suka ke wihara bergaul sama Ibu Sutini, nanti jadi anak baik jadinya. Selalu memiliki reputasi baik, kamu akan disebut, kamu baik, kamu akan terkenal. Reputasinya Anda, prestasinya baik. Dan selalu memiliki nama baik, kemasyhuran dan pujian di sepanjang umur Anda. Jadi Anda akan masyhur. Jadi Anda kalau kehidupan ini enggak terkenal, berarti kurang apa? Sila dan samadinya kurang. Coba nomor 4. Ingat tadi 1, 2, 3. Nah, yang keempat gitu, keharusan. Itu keharusan. Keharusan itu kita enggak ada tawar-menawar. Tadi yang ketiga kita harus memiliki perilaku yang baik. Kalau yang nomor 2 tadi apa? Menjaga moralitas. Yang pertama yaitu taat 5 sila, itu pintu gerbang. Keharusan di sini artinya mengedepankan. Di sini artinya mengedepankan, itu artinya kalau misalnya kamu mau bergaul, mau apapun, kita lihat dulu. Oh, teman saya ada sila nggak? Kalau teman ada sila, bergaul sama dia. Mau cari pegawai, lihat dulu punya moral nggak? Oh, moral ada baik, dia pasti bisa menjaga kita. Apa partner hidup sama itu. Kita kedepankan. Jadi kalau misalnya 5 ada teman, 5 mancing yuk. Kamu ngomong apa? Tidak ya, no way. Ya, jawabnya apa? No way. 5 meditasi yuk. Oke. Oke, gitu loh jawabannya. Benar Hong? Benar? Dewi, Suri, Tri Ratna, benar atau tidak? Betul ya. Jadi nanti ada, ayo ada retek di Bakom. Oke. Jangan tolak lagi. Oh, saya mau jalan-jalan, saya mau apa-apa. Nah, inilah salah sendirilah. Jadi Buddha mengatakan kamu murnikan. Selain kamu udah yang lalu sudahlah. Yang penting sekarang kita murnikan. Kita
bertekad tidak langgar lagi. Bisa? Murnikan, harus murnikan. Kalau kamu nggak murnikan, hati-hati. Kehidupan Anda datang pasti nggak baik punya. Nanti di sesi terakhir retret kita, Bande akan jelasin tentang hal-hal ini. Karena ini penting buat Anda. Dia itu adalah titik awal dan dasar landasan dari apa? Mendapat kualitas kehidupan yang baik dan makmur. Jadi kalau Anda mau hidupnya baik dan makmur, jalanin sila dan samadhi. Pasti baik dan makmur. Jadi kalau Anda nggak pernah mau meditasi, nggak mau jalani sila, nggak bisa masa depannya baik punya, nggak ada. Mencapai kehidupan kesucian, ujungnya capai suci. Jadi gampang nggak menjadi suci? Gampang. Kalau jadi gampang. Itu tak sila doang. Ini tak sila saya medi saja. Meditasi dengan medi saja. Meditasi wipasana. Wipasana itu melihat ketidakkekalan muncul berlangsung. Sistem itu adalah unsur dengan unsur. Nah, aktif apa? Kesadaran, aktif kejasmani supaya dia kuat. Jadi kesadaran akan semakin kuat. Jadi medis saja itu bagus atau tidak? Sangat bagus atau cuma bagus? Nah, karena kita aktif tubuh, kita kuat loh kesadaran kita. Semakin kuat, pikiran nggak bisa goyang kita. Nah, nantilah tergantung Anda, perjuangan Anda. Saya ingin lihat ini hari kedua, hari ketiga, keempat, mudah-mudahan lebih baik lagi, bisa lebih tenang lagi. Yang sudah dapat tenang, bahagia, dapat lagi yang lebih dalam. Oke? Jadi misalnya 5 sudah 1 jam bisa, kamu duduk 3 jam, 4 jam. Maka 5 jam nggak apa-apa punya. Nanti kamu lihat prosesnya. Ini kesempatan latih. Jadi kamu bisa membedakan. Ternyata duduk 1 jam, 5 jam dengan konsentrasi baik pasti beda hasilnya. Coba bisa tes semua ya. Jadi Hendra, ini Hendra, ini si Indra. Jadi ya Indra. Kalau 1 jam, udah 1 jam, tinggal 2 jam, ya. Iyalah, begitu. Ya. Ya, Siong. Ahong. Jangan melamun terus, jangan. Sebenarnya bagus itu totalnya 14 jam sih. Kalau ingin mau total 14 jam gampang. Duduk lama, berdiri lama, pasti bisa tuh. Dulu Bande ya sampai 16 jam kamu tahu. Ini di Myanmar saya sampai 1 hari 16 jam. Bahkan saya pernah tidak tidur. Tapi saya sebenarnya pingin nggak tidur sehari, sebulan. Tapi guru bilang jangan tidur sebentar. Saya 11 hari nggak tidur. Tapi nggak ngantuk. Luar biasa, mindfulnya sangat bisa membendung kita. Bisa punya. Bande pernah berdiri pun sampai 12 jam. Tapi melihat sakit. Bukan berdiri aja. Melihat sakit. Sampai lenyap. Tapi Bande selalu ambil itu di habis makan siang. Oh, pengaruh. Nanti ini ya, kalau telapak kaki Anda muncul masalah. Sebenarnya kamu tahu refleksi kan? Refleksi kan telapak kaki kan organ dalam. Dia bisa perbaiki organ dalam kita yang racun-racun. Jadi kalau Anda meditasi bisa banyak keluar keringat, itu bagus sekali. Jangan takut, itu justru bagus. Dia racunnya keluar semua. Jangan takut. Biar dia keluar lah, masa disimpan racun. Belum sampai keluar keringat, belum. Udah, nanti keluar keringat kayak butiran air dulu. Itu benar saya sampai basah saya pernah di Myanmar. Dari basah sampai kering. Kamu bayangkan, itu di Myanmar ya pernah punya suhu ya. Suhu di Dhamma itu 40 derajat. 39, 40 waktu itu Pak Baja. Mereka itu ratusan, 500 orang itu. Nah mohonnya nggak tahu gede, buat 500 anak-anak kecil. Panas nggak? Tapi waktu saya Bande meditasi itu ya normal-normal aja. Jadi sebenarnya kita mampu mengatur suhu badan kita. Asal kita konsentrasinya baik, pasti dapat banyak. Ya saya cerita yang baik-baik dulu supaya Anda semangat. Ya Pak, ya berarti kan bisa kan? Nah, semangat kayak gitulah. Nah, kelima,
Ini sudah harus, hukumnya harus memurnikan moralitas. Kita harus perbaiki. Kalau yang lampau sudah melanggar, kita murnikan kembali. Harus. Ya, setuju ya? Karena merupakan pondasi penyeberang semua Buddha. Semua Buddha dasarnya dari sila dulu. Orang bisa jadi Buddha karena dia jalani sila. Kalau nggak ada jalan sila nggak bisa. Jadi maka harus itu. Nggak ada tawar-menawar. Ya, benar. Benar, Dimas? Ini benar atau tidak? Benar ya? Asyong? Ini benar? Yang keenam, walaupun moralitas sila adalah batasan, Anda kesannya batas mengekang, pada bukan. Dia mengekang kita tidak boleh berjahat. Berarti bagus kan? Dia kesannya mengekang, tapi itu bagus. Apa Buddha bilang? Dia membuahkan nikmat. Kamu akan nikmat buahnya kepuasan. Kamu puas tanpa pamrih dalam batin kita masing-masing. Jadi kita akan puas, bahagia dan damai itu sendiri. Sekarang kita nomor 7. Nah, Buddha bilang 5 sila moralitas dapat membawa seseorang menguat dan mencuat ke segala penjuru arah. Anda tahu nggak? Ada satu Dhammapada Sang Buddha makan. Wanginya bunga tatagara, itu sangat wangi punya. Dia nggak bisa menembus 4 arah. Tapi wanginya kebajikan bisa terkenal sampai di mana-mana. Benar atau tidak? Dia tembus segala. Wanginya dari bunga melati apapun semua nggak bisa tembus 4 arah angin. Tapi kebajikan tembus nggak? Nah ini Buddha mengibaratkan kita sangat penting jalankan kebajikan. Yaitu khususnya 5 sila. Kalau bisa tambah meditasi. Hal ini dikarenakan apa? Kalau Buddha mengatakan ada umpama-umpama. 5 sila kalau kamu jalanin, kalau bagaikan kekuatan. Nggak ada yang tanding kamu punya kekuatan. Kalau kita udah taat, nggak ada yang bisa. Coba Anda pernah dengar nggak? Ada orang ditepuk. Oh dia pergi bank ambil uang, ada nggak? Kayak hipnotis ini. Kenapa bisa kena dia? Dia nggak ada kekuatan. Dia pasti silanya nggak bagus. Bisa bolong, bisa selain tidak sila, tidak meditasi. Biasanya kayak gitu. Jadi kalau Buddha bilang itu punya kekuatan. Jadi rugi nggak jalani 5 sila? Enggak, menguntungkan. Kalau Buddha bilang yang nomor 2B, kalau dia bagaikan jira, baju tempur, moralitas kalau kita jalani dengan baik, itu dia bagaikan baju jira yang menakjubkan dan damai. Dia bisa, kamu bisa menahan orang berniat jahat nggak akan masuk Anda. Jadi kalau Anda kemana-mana pasti aman. Jadi nggak kena. Dan dia menghasilkan kita damai, nggak pernah gusar. Jadi apapun masalah akan selesai punya. Jadi penting nggak 5 sila. Kalau C, moralitas sila adalah senjata. Kalau dibilang senjata untuk perang kita punya kilesa atau segala apapun hambatan kehidupan kita, itu dia adalah terbaik untuk menyeberang. Dia bisa bantu menyeberang kita. Jadi sebenarnya 5 sila sama-sama nggak boleh tawar lagi. Ya 1 paket harus itu. Yang D, kalau dia bagaikan jembatan, kalau menjembatin Anda menjadi orang Arya, itu jembatan yang kuat sekali. Jadi sangat kuat. Anda akan makin jalan 5 sila, makin meditasi, makin medis saja. Dengan 5 sila, medis saja. Dia bagaikan jembatan yang kokoh sekali. Jadi jangan ragu-ragu. Paham ya? Kalau ragu datang harus dipatahkan. Nggak boleh. Nah, itu semua tergantung kita. Kalau kita ada nggak bisa lah, banyak sakit, apa-apa, manja, nggak bisa. Banyak keinginan juga nggak bisa. Kalau dia bagaikan perhiasan, kau bilang indah, dia paling indah. Jadi kalau kamu jangan 5 sila terus dengan baik, kamu jadi ganteng, cantik, bagus sekali. Jadi orang bisa ganteng karena sila, benar atau tidak?
Jadi nanti kamu lihat orang ya, dia wajahnya makin cerah, itu pasti bagus punya. Ada satu umat di Palembang, dia makin bagus. Tapi saya bilang kamu bagus silanya. Nanti Dimas, kamu wajah kamu belum kelihatan. Ya harus poles, harus di sini polesnya. Kalau bisa rambutnya jangan terlalu panjang lah, sedikit pendek lah. Kenapa? Dia nutup mata kamu. Kamu tahu nggak? Orang bisa kena hipnotis dan sebagainya karena tertutup di sininya. Di sini ini punya kekuatan kita, aura. Jadi sebenarnya bukan dari awal, nanti kurang setuju sih. Tapi karena mau milih saya nggak bisa, karena itu hak Anda. Tapi saya sini kesempatan hancurin aja. Tapi jangan marah ya. Jangan benci Bante loh. Nanti Bante keluar dia dendam lagi. Dendam. Enggak ya. Jadi kalau dia terindah, dia terindah. Kalau bagian aroma wangi, dia itu wangi yang enggak ada yang bisa tanding. Ketika Anda makanan yang enak, apa ya enak? Oh, wangi sekali. Kalau budak kau bilang ya, kau kayak buah matang punya. Kalau kamu jangan sila, jangan sama kayak kamu menikmati itu buah yang manis, matang, enak gak? Daripada banyak yang sulit-sulit punya kehidupan. Sebenarnya cuma di situ, nggak di lain-lain. Kalau bagian wangian dia terbaik, kalau bagian perlengkapan maka nggak ada yang bisa lengkap lagi. Itu yang membuat sebab teman yang baik kita itu sila. Sila samadhi itu teman baik kita. Nggak ada yang lain yang lebih baik. Setuju? Nah, maka jangan lupa meditasi sama jalan di sila. Karena itu dia teman baik. Moral dari sila adalah pembekalan. Kalau untuk bekal hidup yang akan datang, itu nggak ada yang tanding. Jadi ada rugi nggak jangan 5 sila dan meditasi? Khususnya medis saja. Rugi atau untung? Untung, maka harus medis saja. Kalau Anda nggak medis saja, nggak bisa dongkrak kesadaran Anda. Harus sistem aktif jasmani. Kenapa? Kesadaran harus ke jasmani. Dia akan makin kuat punya. Nah, buktikan aja sendiri. Paham ya? Kalau bagaikan kendaraan, dia nggak ada yang terbaik. Dia yang terbaik. Jadi nanti kamu kemanapun pasti aman. Aman, sentosa, damai. Kedelapan, karena tidak memiliki moralitas. Kalau sebaliknya orang nggak moralitas, maka orang dungu. Buddha selalu mengatakan yang nggak mau tadi masina itu orang dungu. Tahu dungu? Apa? Bodoh. Mau jadi orang bodoh atau jadi cerdas? Ya, jangan langgar sila. Paham ya? Ya, semuanya. Ngerti ya? Orang dungu dan kehidupannya itu akan dikritik dan dicela. Jadi kalau Anda kehidupan ini banyak dikritik, dicela, berarti kamu perbaiki di sila Anda, oke? Termasuk kehidupan lampau, Anda pernah melakukan pelanggaran sila, untuk itu banyak meditasi, medis saja. Setuju semuanya? Jadi kamu medis saja, kikis. Sila sekarang kamu jaga terus, kita nggak boleh langgar, itu pasti baik. Tidak berbahagia dimanapun juga. Jadi kalau Anda kehidupan ini ke sana nggak bahagia, ke sini nggak bahagia. Ada lagu lah, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hati. Nah ini harus jalani sila samadhi. Ngerti ya? Ini lagu anak-anak udah ada. Ada nggak? Ada. Apa itu judulnya? Di sini apa? Di mana? Anak muda tahu lah. Di sini senang, di sana senang. Ini tepat sekali dengan damai ini. Nanti cari ya. Judulnya apa ya? Saya nggak tahu. Siapa yang cipta ya? Titi Puspa ya? Di sini. Titi Puspa ya? Oh bukan ya? Nanti cek di Google. Judulnya sama pencipta siapa? Ini lagunya bagus sekali. Nomor 9, nah ini sama kena dia tuh. Karena memiliki moralitas, orang suka jalani 5 sila dan meditasi, medis saja.
Orang-orang cerdas dalam kehidupan ini, itu Buddha selalu mengatakan itu orang cerdas. Kalau orang suka melanggar sila, udah tahu masih langgar-langgar sila, orang apa? Dungu. Dungu itu apa? Bodoh. Jadi mau dungu atau mau cerdas? Jadi jangan langgar ya. A, memiliki kemasyhuran, dia pasti masyhur, dia terkenal. Dia berbahagia dimanapun. Dimanapun dia bahagia punya. Daripada banyak utang, pinjol. Tahu pinjol? Hah? Pinjol itu apa? Hah? Pinjam online ya. Kalau apa? Judi online? Judol. Nanti di sini susah, di sana susah jadinya. Di mana-mana pun susah dia bilang. Jadi janganlah. Ya, benar atau tidak? Jadi harus di sini senang, di jadi berada memiliki pengertian dan pandangan. Orang kayak gini pasti lama-lama dia mengerti hukum karma, itu menjadi pandangan jadi terang. Jadi dia pasti menuju terang. Nggak ragu lagi. Yang B, setelah meninggal dunia akan terlahir di alam surga yang penuh kebahagiaan. Pasti bahagia. Bebas dari penderitaan. Memang Anda jangan remehkan. Sesuatu yang nggak kelihatan itu bukan berarti nggak ada. Dia ada. Ya, nomor 10 terakhir, karena saya tahu Anda mau minum sore. Di antara para manusia dan dewa ya, itu dari dulu, dari dulu moralitas di masa lalu tidak pernah memberi hasil tanpa ada rasa penyesalan. Jadi dari dulu Anda tak 5 sila atau jangan samadhi, nggak ada penyesalan. Sekarang pun tidak ada penyesalan. Akan datang pun tidak ada penyesalan. Nggak ada hasil penyesalan. Semua bahagia. Oke? Yang D, karena itulah lakukan dan taati 5 sila dengan baik. Ini saran Bante. Dan benar dan harus sempurna. Jadi jangan bolong-bolong. Jangan saya mau ini. Yang ini boleh pilih. No. No way. No way. Bolong-bolong mau pilih 5 sila, mau salah satu mau di chase out. Nggak bisa. Harus sempurna, lengkap ya. Karena itulah lakukan dan taati 5 sila dengan baik, benar dan sempurna. Hasilnya pasti apa? Top chair. Bukan luar biasa. Luar biasa, apa itu? Moralitas sila adalah pembekalan diri yang terbaik. Jadi untuk akan datang, sila itu terbaik. Di kehidupan ini dan akan datang juga, ya. Bisa didapatkan 2 cara. Ada 2 cara supaya silanya Anda pakai. Anda seseorang melakukan dirinya dengan moralitas sila, menaklukkan. Jadi ketika ingin Anda mau mencuri, nggak boleh. Atau ingin membunuh, nggak boleh, naklukkan diri. Paham ya? Naklukkan. Ingin berjudi, no way, karena melanggar sila ya. Mau pinjam uang, no way. Ya, bisa ya? Bisa nggak? Nah, cara pertama itu taklukkan dengan sila. Cara kedua, melaksanakan praktek meditasi kikis kilesa, yaitu medi saja. Kamu harus menghasilkan pemahaman dan pengertian yang hakiki. Jadi medi saja. Sering medi saja bagian kehidupan Anda. Saya jamin sila Anda makin baik. F, seseorang yang telah memiliki pemahaman dan pengertian yang hakiki. Setelah Anda mengerti hakiki atau dhamma, sesuatu yang harus dilampaui. Jadi apapun yang kita pahami harus dilampaui. Jadi kamu mau tak 5 sila, jangan ngomong di wihara, pulang rumah langgar sila, membunuh dan sebagainya. Nggak boleh ya. Dengan hasil meditasi kikis kilesa, ia adalah yang terpuji. Tapi Anda lampaui sakit, lenyap, banyak pikiran dan lenyap, dan kamu udah teruji. Setelah teruji, kamu terpuji. Kalau udah terpuji, tertinggi. Jadi kalau Anda nggak bisa lulus dari sini, jangan harap kamu di masyarakat bisa. No. Karena Anda tidak teruji. Harus teruji. Terpuji, teruji. Teruji pasti terpuji, pasti tertinggi.
tapi ini tak terbalik. Harusnya teruji dulu, baru terpuji dan tertinggi. Nanti lama-lama Anda mencapai arahat. Apa madena sampadeta, teruslah berjuang dengan penuh kesadaran. Ini kata-kata yang terakhir Sang Buddha mau parinibbana, kata terakhir ini. Apa madena sampadeta. Beliau berpesan pada kita, berjuanglah, terus berjuang dengan penuh kesadaran. Apa madena itu penuh kesadaran. Kalau tadi 5 sila pamadatana terbalik dari dia. Mari berjuang dengan bermedi saja. Benar tadi nak? Sadu, sadu, sadu. Saya rasa cukup. Udah jam 6. Mari kita namakara aja yuk.